Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik semua, sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf untuk hari ini yang tampil di depanmu di layar ini Bu Nani ya, karena Bu Betty sedang ada acara. Jadi Bu Nani sekarang yang akan menyampaikan materi pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke materi, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu memohon kepada Allah supaya pembelajaran pertemuan pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan ilmu yang kamu peroleh, yang dapat diperoleh pada pagi hari ini mendapat ridho dari Allah sehingga akan bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Berdoa, mulai. Amin. Selesai. Terima kasih. Semoga apa yang kita mohon kepada Allah tadi dikabulkan. Untuk materi pada pagi hari ini adalah relasi dan fungsi. Materi yang sudah kamu peroleh sebelum materi ini adalah pola bilangan dan koordinat kartesius. Ya, sudah semua ya. Sudah selesai kemarin sampai dengan menentukan tempat kedudukan dari pada bidang kartesius. Maka sekarang akan kita pelajari bersama-sama karena mengingat kembali ya, karena kita sama-sama belajar. Bu Nani pun walaupun sudah uzur, ya, kamu kan cucunya Bu Nani, itu juga masih perlu belajar. Ya. Saya ucapkan terima kasih kepada anak-anakku yang pagi hari ini sudah siap untuk mengikuti pembelajaran. Ya, sekali lagi semoga ilmu yang diperoleh pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Oke. Pada pagi hari ini sudah ada berapa ya? 60. Ada 68, seperempat dari seharusnya. Jadi kalau nanti nunggu-nunggu yang lain terlalu lama, jadi kita mulai saja. Oke. Untuk masalah pola bilangan kemarin sudah dijelaskan dengan Bu Betty, ya, okay. Itu sebetulnya manfaatnya banyak sekali, ya, sudah dijelaskan oleh Bu Betty. Nanti itu kalau kamu mau jadi pegawai negeri itu juga ada tes yang nanti ada hubungannya dengan pola bilangan. Demikian juga untuk koordinat kartesius, tempat kedudukan pada bidang koordinat kartesius juga ini akan bermanfaat juga nanti kamu untuk selanjutnya. Nah, yang ketiga sekarang adalah mengenai relasi dan fungsi. Kamu sudah menyiapkan buku paketnya belum? Sudah ada? Sudah belum? Ya. Yang sudah, kamu buka dulu halaman 75. Ya. Halaman 75. Nah, di sini untuk memahami relasi terlebih dahulu. Sudah? Ya, halaman 75 di situ adalah ada diagram ya. Ada diagram yang menunjukkan hubungan ya. Yang paling atas adalah Bapak Ibu. Ya, terus ada anak dan selanjutnya setelah anak apa sebetulnya urutannya? Bapak, Ibu, anak, terus apa? Naura, apa? Cucu ya, cucu. Nah, apa sebelum kita pada materi, relasi itu apa? Dalam bahasa Indonesianya relasi apa? Biasanya sinonim dari relasi apa? Hah? Hubungan. Ya, itu hubungan ya. Jadi di sini
untuk relasi itu pengertiannya adalah hubungan dari himpunan A ke B, ya. Himpunan A ke B, ya, dan yang adalah suatu hubungan yang memasangkan anggota A dengan anggota B. Jangan mainan sayang. Ya. Relasi adalah hubungan dari himpunan A ke B dengan aturan memasangkan anggotanya dengan anggota B. Nah, itu bisa kita lihat dulu pada halaman 75. Itu hubungan orang tua, bisa ya. Yang bisa diambil hubungan orang tua, misalnya Pak Maduri dan Bu Marhawi itu adalah orang tua dari siapa? Kamu lihat pada halaman 75. Anaknya Pak Maduri siapa saja? Astri, sama Tohir. Iya, anaknya adalah Sulastri, ya, Idris, Halim, dan Tohir. Ya kan? Kalau yang Aden itu menantu, bukan anak, ya, karena di situ sudah jelas. Jadi anaknya Pak Maduri dan Bu Marhawi itu adalah ya Sulastri, Idris, Halim, dan Tohir. Itu bisa dikatakan hubungannya atau relasinya adalah anak dari. Tapi dibalik tulisnya anggotanya yang anaknya dulu. Yang itu tadi anggotanya adalah Sulastri, Idris, Halim, dan Tohir. Sedangkan hubungan yang keduanya, orang tuanya adalah Pak Maduri dan Bu Marhawi. Tuh, tapi bisa dibalik, ya, bisa dibalik relasinya. Kalau yang di depan itu anggotanya Pak Maduri dan Bu Marhawi, anggota B-nya adalah Sulastri, Idris, Halim, dan Tohir, maka di situ relasinya tidak lagi anak dari, tapi orang tua dari. Ya, jadi kan hubungannya jelas ya. Itu kalau hubungan kekeluargaan. Nah, di sini untuk contoh yang, contoh yang pertama, contohnya di sini ada, hanya di situ 3 faktor dari 12. Ya, itu hubungannya faktor dari 7 lebih dari 3. Betul apa tidak itu? Kalau 3 faktor dari 12. Betul enggak? Betul ya. 7 lebih dari 3. Ya, itu contohnya itu ya agak ya. Nah, simbol dari relasi itu diberi simbol dengan huruf R. Oke. Tuh, diberi simbol dengan huruf R. Itu kalau contohnya, contoh yang kecil gitu. Oke. Selanjutnya, nah, tadi untuk relasi atau hubungan itu dapat dinyatakan yang pertama itu ada 3 cara. Ya. Yang pertama dengan diagram panah. Yang kedua dengan diagram kartesius. Dan yang ketiga dengan himpunan pasangan berurutan. Sebetulnya di buku paket itu banyak sekali contoh-contohnya di situ. Sudah ada, itu dimulai dari halaman 78. 78 di situ contoh dari diagram panah. Terus halaman 78 itu masih diagram panah. Terus halaman 82 itu diagram kartesius. Ya. Halaman kartesius, terus halaman 83
Itu pasangan berurutan. Nah, sekarang contoh yang diagram panah. Biar cepat ya. Di sini kalau kamu lihat ya pada layar, jika Anto suka sepak bola, Andi suka voli dan bulu tangkis, serta Budi dan Badri suka basket dan sepak bola. Itu hubungannya atau relasinya kira-kira apa? Coba, jika Anto suka sepak bola, Andi suka voli dan bulu tangkis, serta Budi dan Badri suka basket dan sepak bola. Apa hubungannya atau relasinya? Kira-kira yang tepat. Zahra, Mulan, Apriliani, apa? Jika dengan Ora jelas. Lina, bisa menjawab? Hubungannya apa? Relasinya? Antara Anto dan sepak bola itu apa? Suka olahraga atau kegemarannya bermain olahraga apa? Oke, jadi itu bisa seperti itu. Oke, suka akan apa? Bermain apa? Nah, untuk himpunan yang pertama, di sini himpunan A-nya terdiri dari nama anak, yaitu Anto, Andi, Budi, dan Badri. Ya, sedangkan olahraganya tadi disebutkan adalah voli, basket, bulu tangkis, dan sepak bola. Nah, relasinya adalah suka akan. Maka itu bisa dibaca. Anto suka akan sepak bola. Andi suka akan voli dan sepak bola. Budi suka akan basket dan sepak bola. Badri suka akan basket dan sepak bola. Itu kalau menggunakan diagram panah. Oke. Jelas nggih? Oke, selanjutnya. Nah, ini contohnya yang lainnya. Contohnya diketahui anggota P anggotanya adalah bilangan 1, 2, 3, 4. Dan Q anggotanya 2, 4, 6, dan 8. Nah, gambarlah diagram panah yang menyatakan relasi dari P dan Q dengan hubungannya adalah setengah dari yang pertama. Yang kedua, faktor dari. Ya. Nah, himpunan yang pertama P-nya adalah angka 1, 2, 3, dan 4. Himpunan yang kedua, anggotanya 2, 4, 6, dan 8. Nah, 1 itu ternyata setengah dari 2. 2 setengah dari 4. 3 setengah dari 6. 4 setengah dari 8. Nah, itu yang hubungannya setengah dari. Nah, yang kedua yang ditanyakan adalah faktor dari. Nah, ternyata 1 itu kan memang faktor dari semua bilangan. 1, 2, 4, 6, dan 8. Nah, 2 itu hanya faktor dari 2, 4, 6, dan 8. 3 faktor dari 6 tok. Ya enggak? Ya, terus 4 faktor dari 4 dan 8. Itu contoh yang mempergunakan diagram panah. Jelas? Jelas atau belum? Jelas. Jelas dong. Jelas. Iya. Itu contoh yang mengenai diagram panah. Ya. Nah, sekarang contoh dengan diagram kartesius. Kemarin kamu sudah mempelajari mengenai diagram kartesius ya. Itu, tapi kita menentukan jarak atau menentukan tempat kedudukan. Nah, sekarang kita pergunakan untuk menyelesaikan relasi. Nah, jadi nanti itu bisa kita pergunakan papan koordinat kartesius. Contohnya di sini.
Himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Dan B anggotanya 1, 2, 3 sampai dengan 10. Berarti itu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boleh ditulis itu seperti itu ya. Seperti waktu kita mempelajari himpunan di waktu kelas 7 atau kamu mempelajari waktu di SD. Ya, di SD kan juga ada himpunan. Ya. Gambarlah diagram kartesius yang menyatakan relasi A ke B dengan hubungan 1 lebihnya dari. Nah, kamu gambar pada bidang kartesius. Ya, kalau pada pada diagram panah kamu sudah bisa untuk himpunan pertamanya 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan keduanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 lebihnya dari itu berarti di sini biar apa? 1 lebihnya dari ini kan untuk apa? Pilih caranya menunjuknya ya. Ya. Langsung. Oh, dia yang aja. Untuk himpunan yang pertama diletakkan pada bagian bawah yang mendatar, ya. Itu untuk himpunan pertama. Ya, yang ini, ya. Ini kan, ya maaf, dia apa? Bagian yang bawah. Sedangkan bagian yang kedua yang tegak ini, ya, ini digunakan untuk himpunan yang kedua. Itu. Nah, maka di sini untuk 1 kan tidak ada pasangannya. Ada tidak? 2 lebihnya 1, 1 lebihnya 1 dari kan tidak ada, nggih? Ada tidak? Ulangi soal tadi. Kembali lagi ke soal tadi, soalnya bagaimana coba? Nah, 1 lebihnya dari 1 apa lebih ada? 1 lebihnya dari 1 ada? Ada enggak? Enggak ada kan? Iya, tapi kalau 2 lebihnya 1 dari 1. Ya enggak? Terus 3 lebihnya 1 dari 2. 4 lebihnya 1 dari 3. 5 lebihnya 1 dari berapa? 4. 4. Kan himpunan pertamanya hanya sampai 5. Nah, berarti untuk yang selanjutnya sudah ada, tidak ada langsung. Nah, itu gambarnya seperti ini. Oke. 2 lebihnya 1 dari 1. Ujungnya ya. Itu salah gambarnya ya. Gambarnya benar apa salah itu? Gambarnya turun setengah. Turun setengah, oke. Harusnya 2 itu lebihnya dari ya. Nah, yang betul itu ya. Yang putih, oke. Kelihatan kan? Terus 3 lebihnya 1 dari 2. 4 lebihnya 1 dari 3. 5 lebihnya 1 dari 4. Ya, jadi yang betul adalah yang iya. Tadi karena anggota B kan tidak ada nolnya. Ya kan? Nah, kalau ada nolnya berarti 1 lebihnya 1 dari 0. Ya enggak? Tapi kan tadi Ya. apakah ada anggota nolnya kan tidak ada. Dimulai dari angka 1. Jadi untuk 1 tidak punya pasangan. Tuh. Itu kalau hubungannya 1 lebihnya dari. Oke, itu diagram panahnya seperti diagram kartesiusnya seperti itu. Nah, sekarang contoh yang kedua. Soal 5. Oh, tadi soalnya adalah disuruh menggambarkan akar kuadrat dari akar kuadrat
Nah, hati-hati ya, jangan kebalik kuadrat dari dan akar kuadrat dari. Anggota himpunan pertama tadi adalah 1, 2, 3, 4, 5. Hanya sampai 5. Sedangkan untuk himpunan yang kedua dari 1 sampai dengan 10. Oke. Itu. Kalau 1 itu akar kuadrat dari angka 1. Ya kan? Kalau 2 akar kuadrat dari angka berapa? 4. Kalau 3 akar kuadrat dari 9. Kalau 4 akar kuadrat dari 16. Ada tidak angka 16 di situ? Tidak ada. Ini hanya sampai 9. Ya. Jadi hanya sampai 9. Maka yang betul yang punya pasangan hanya angka 1, angka 2, dan angka 3. Itu kalau akar kuadrat dari. Perintahnya tadi kan akar kuadrat ya. Tapi sekarang misalnya kita buat akarnya dihilangkan jadi kuadrat dari. Ya. Maka sekarang 1 pasangan kuadratnya berapa? 1 kuadrat. 1. 2 kuadrat 2 berapa? 4. 3 kuadrat kuadratnya berapa? 9. Itu kalau ya kan? 4 kuadrat dari kuadratnya adalah itu 16. Oke, tapi kalau sekarang 1 kuadratnya dari 1, bener nggih? 2 kuadratnya dari berapa? Ada tidak? Tidak. Nonton mboten? 2 kuadratnya dari berapa? Ada? Kuadratnya dari lu. 0, enggak ada. Itu kalau yang kita pelajari. 3 juga enggak ada ya. Tapi kalau 4 itu kuadratnya dari angka berapa? 8. 2, pintar. Ya. Itu kalau kuadrat dari. Jadi pasangannya 1 dengan 1. Itu kuadrat dari loh ya. Kalau 4 kuadrat dari 2. Oke. Jadi jangan kebalik. Biasanya udah kebalik. Kelowak kelawik ya. Itu antara kuadrat dan kuadrat. Oke. Itu contoh yang mempergunakan diagram kartesius. Jelas nggih? Pokoknya yang mengerjakan hati-hati. Jelas napa dereng? Jelas. Jelas. Nggih sing derek. Piro sudah nih cah piro? Sudah 100. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga dengan himpunan pasangan berurutan. Oke. Dengan himpunan pasangan berurutan. Contohnya di sini himpunannya adalah anggotanya angka 1 sampai dengan 25. Ya. Himpunan yang kedua angka 1 sampai dengan 10. Ya. Tentukan himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasi A ke B dengan hubungan yang pertama adalah kuadrat dari. Nah, ini sekarang yang kedua 2 kali dari. Oke. Tuh. Coba kamu orek-orek dulu. Coba. 1 kuadrat dari berapa? 2 kuadrat dari berapa? Ada tidak? Pokoknya kamu melihat angka 1 sampai 25. 1 pasangannya dengan berapa? 2 punya pasangan apa tidak? 3 punya pasangan apa tidak? Barusan sudah dibahas. Sekarang angkanya sampai 25. Coba. Kamu kerjakan dulu sebentar sambil biar tidak Bu Nani ngomong terus. Bu Nani biasanya ditinggal duduk. Yo. Angkanya 1 sampai dengan 25. Seperti yang ngomong ya.
Ya? Siapa yang sudah? Cung. Yang sudah menemukan pasangan-pasangannya. Belum dapat pasangan juga. Ya, kata Bu operator, kalau belum dapat pasangan berarti jomblo gitu tuh. Serius banget. Sudah ya? Ya. 1. Ya. Kuadrat dari berapa? Sofi? 1. 1. 2 kuadrat dari 4. pasangan? 4. Ayo. Kan akar dari. Ayo. Tadi sudah diingatkan. 2 kuadrat dari punya pasangan tidak? Tidak. Tidak. Punya? Punya tidak 3? Tidak. 4 punya pasangan dengan berapa? 2. 5 punya pasangan tidak? Tidak. 6 punya pasangan? Tidak. 8 punya? Tidak. 9 punya pasangan? Punya. Berapa? 3. Karena kuadrat dari ya. Kalau contoh yang tadi waktu koordinat kartesius kan akar dari lah, ini sekarang kuadrat dari. Ya. Sudah sampai berapa tadi? 9 ya. 10 punya pasangan? Tidak. Punya lagi berapa? Punya 15 dengan berapa? Alisa saja yang menyebutkan. Alisa. Sebutkan Alisa. Alisa kelas 8G. Yang mempunyai pasangan berapa saja? Ayo. Alisa, 2 dengan 4. 1 dengan 1 dulu ya. Terus 4 dengan 2. Terus 9 dengan 3. Terus selanjutnya 16 dengan berapa? Bukan. 16 dengan 4. 4. Apa ya? Garuda ya. Terus masih ada enggak? Masih. Berapa? 25 akar dari 5. Bukan dari Mas. Kuadrat dari angka 5. Oke, itulah. Sekarang cara nulisnya gimana? Cara nulisnya dengan himpunan pasangan berurutan, itu dipasangkan tadi sesuai pasangannya. Ya, 1 dengan 1. Ya, 4 dengan 2. 9 dengan 3. 16 dengan 4. 25 dengan 5. Itu contoh yang menggunakan pasangan berurutan. Nah, sekarang yang kedua tadi disuruh apa? Yang kedua adalah menentukan 2 kali dari. Nah, 2 kali dari. Nah, itu tadi 2 kan 2 kali dari 1. 4 2 kali dari 2. Ya. 6 2 kali dari 3. 8 2 kali dari 4. 10 2 kali dari 5. 12 2 kali dari 6. 14 2 kali dari 7. 16 2 kali dari 8. 18 2 kali dari 9, dan yang terakhir 22 kali dari 10. Oke. Nah, sekarang contoh yang ketiga. Coba kamu, itu sudah tak kasih bocoran. Kamu lihat. Soalnya adalah
satu kurangnya dari. Ya, satu kurangnya dari. Nah, berapa? Satu pasangannya dengan angka berapa? Tidak ada. Oh ya, satu kurangnya dari kok. Ya, berarti satu kurangnya satu dari angka piro? 2. 2. Dua, satu kurangnya dari 3. aturnya seperti itu. Oke, itu cara menulisnya seperti itu. 2 kurangnya 1 dari 3 dan seterusnya. Jelas, boten? Jelas kan? Enggak. Ada berapa tadi untuk cara menyatakan relasi? 3. Apa saja? Diagram panah. Diagram Kartesius. Dan pasangan Iya, pinter. Ya, itu materi yang pada pagi hari ini ya mengenai relasi dan fungsi sebetulnya. Tapi kita baru yang pertama adalah mengenai relasi terlebih dahulu. Yang kata lainnya dari relasi itu adalah apa tadi? Relasi adalah, ayo, lali. Lali ya. Relasi adalah hubungan. Wis ngantuk kok? Kok wis ngelih? Nek wis ngelih padha bunani. Relasi adalah hubungan antara dua himpunan